Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Karisma Putadelia dengan NIM 211086002. Saya merupakan salah satu mahasiswa di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Nah, dalam video kali ini saya akan mencoba membahas terkait determinisme dan free will seorang manusia dalam kajian epistemologi. Nah, sebenarnya manusia itu termasuk makhluk yang determinisme atau free will sih. Nah, kita akan mencoba membahas di video kali ini. Nah, sebenarnya kita harus membreakdown dulu apa itu determinisme dan apa itu free will. Yang mungkin secara sederhananya determinisme ini adalah orang yang menganut aliran bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidupnya itu sudah diatur sedemikian rupa oleh takdir. Jadi dia akan hanya meneruskan hidupnya sesuai dengan yang digariskan untuknya. Sedangkan manusia yang menganut free will adalah manusia-manusia yang memiliki pemikiran bebas, yang dimana dia merasa dia harus mengambil inisiatif dan punya kebebasan dalam menentukan langkah-langkah di hidupnya begitu. Nah, tentu saja free will dan determinisme ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Yang dimana determinisme ini membuat seseorang itu hidupnya itu lebih tenang karena memang dia percaya bahwa segala sesuatu itu sudah diatur sedemikian rupa untuk dia. Jadi dia menjalani hidup dengan tenang. Tapi kekurangannya adalah dia merasa malas. Pada akhirnya dia akan malas untuk berusaha lebih, ya karena dia berpikiran bahwa segala sesuatu itu memang sudah ditakdirkan untuk dia. Jadi dia tidak perlu berusaha lebih karena ya memang apa yang untuk dia akan menemui dia begitu. Nah, sedangkan orang yang mempunyai pikiran free will, mereka itu kelebihannya adalah mereka bebas memilih segala sesuatu dalam hidupnya. Mereka mempunyai inisiatif lebih untuk memilih langkah A, B, C, D tanpa harus menunggu apa yang digariskan untuknya. Tapi kekurangannya adalah mereka menanggung beban lebih berat dibandingkan orang yang menganut determinisme. Karena segala sesuatu yang menjadi pilihannya itu dia merasa harus mempertanggungjawabkannya begitu. Mungkin kita bahas dulu sedikit apa itu free will, yang dimana sebenarnya kita sangat gampang sekali untuk menjumpai free will ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita memesan makanan di kantin, itu kita punya kebebasan, kita mau memesan makanan dulu atau memesan minuman. Atau mungkin kita tidak memesan sama sekali atau malah kita memesan keduanya. Nah, sekarang kita punya pilihan untuk memilih apa yang kita inginkan gitu loh. Begitu juga dengan mungkin teman-teman menonton video ini, teman-teman punya pilihan apakah ingin lanjut menonton video ini atau ya sudah berhenti sampai di sini saja begitu. Nah, walaupun dia bertindak bebas, orang-orang yang free will-nya bertindak bebas, ya mungkin konsekuensi yang harus dilakukannya adalah mungkin ketika ada hukum yang memang sudah berlaku dan dia merasa tidak cocok dengan hukum ini, kemungkinan besarnya dia akan melanggar hukum itu dan mengakibatkan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan atau seperti tindakan kriminal. Tapi menurut dia itu adalah sesuatu yang benar karena hatinya mengatakan itu adalah sesuatu yang benar. Nah, mari kita bahas tentang determinisme dari pandangan agama biasanya orang-orang melihat. Karena determinisme ini membahas terkait takdir yang telah ditentukan oleh Tuhan. Maka dari itu, orang-orang yang memiliki pandangan determinisme ini adalah orang yang strict kepada takdir. Jadi dia menjalani hidup dan percaya bahwa sudah ada yang maha kuasa yang sudah menentukan takdir itu untuk dia begitu. Nah, kalau ditanya apakah saya merupakan seorang yang free will atau determinisme, jawaban saya adalah di tengah-tengah. Saya bukanlah seorang yang sangat free will dan saya juga bukan orang yang sangat determinisme. Ada waktu-waktu di mana saya percaya bahwa takdir Tuhan itu ada untuk saya. Nah, tapi itu harus dilakukan dengan langkah free will dulu. Saya akan memilih dengan bebas apa yang menurut saya baik untuk kehidupan saya ini. Saya akan melakukan hal-hal yang menurut saya baik, mungkin seperti saya menentukan sekolah saya di mana, saya menentukan akan makan siang di kantin di mana, saya akan menentukan makan apa hari ini, saya akan menentukan itu terlebih dahulu dengan pilihan yang sudah saya buat. Namun pada akhirnya saya akan menemukan bahwa determinisme itu tetap ada dalam pikiran saya dengan melihat, oh ternyata ini memang sudah ditakdirkan dengan saya ketika saya bersekolah di sini pada akhirnya. Oh, ini memang sudah ditakdirkan untuk saya ketika saya pada akhirnya memilih makan di sini dan memilih menu yang ini begitu. Nah, mungkin untuk contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama itu adalah tukang suntik
bius sehingga tidak sadar. Nah, dalam kondisi terbius ini, tukang tidak bisa merespon apapun. Sistem deterministik begitu kuat mengalahkan free will yang dimiliki tukang. Maka seluruh sistem yang menjadi deterministik dari sudut pandang tukang, tetapi tidak sedang membahas kondisi di mana manusia sedang terbius total. Meskipun demikian, kita menjadi yakin bahwa free will tukang dapat dipengaruhi oleh sebab deterministik luar, misalnya bius. Jadi sebenarnya memang ada keterkaitan antara kedua hal ini. Jadi kembali kepada kita, mana jalan yang kita pilih. Karena sejatinya dalam berfilsafat itu kita tidak dipaksa untuk memilih ini, tidak dipaksa untuk memilih itu. Itu kembali lagi kepada kepribadian kita, mana yang tepat untuk kita dan mana yang tepat untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Tapi mungkin yang paling penting adalah sebagai umat beragama, kita tentu memiliki pedoman-pedoman yang cukup. Maka dari itu sebelum berfilsafat, alangkah lebih baiknya kita memperkuat ilmu agama dulu, agar agama dan filsafat dapat sejalan dengan baik. Mungkin sekian saja materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.